Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman peternak. Pada malam hari ini saya ingin mencoba mereview kembali uji coba mesin tetas telur saya yang beberapa hari yang lalu telurnya sudah saya masukkan. Cuma tadi pagi saya mendapati kejanggalan teman-teman. Ketika saya memutar telur saya mencium aroma yang tidak sedap dari mesin tetas telur saya. Itu diakibatkan kemungkinan dulu waktu saya melihat telur kepertilan telur saya melihat ada beberapa telur yang meragukan kepertilannya. Dia itu ada lingkaran merah tetapi jaringnya kurang jelas. Saya khawatir telur itu yang tidak fertil, yang mengakibatkan telur itu menjadi busuk dan aromanya keluar di dalam mesin tetas telur saya. Untuk menyikapi itu, pada malam hari ini saya ingin mencoba melihat kefertilannya kembali, mana yang saya rasa tidak fertil, kemungkinan akan saya keluarkan. Mesin tetes telur saya ini kemarin saya isi 31 biji tetapi di 3 periode. Artinya ini yang baris ini masuk pada tanggal 23 September, ini tanggal 24, kemudian ini tanggal 27. Dan alhamdulillah tadi sore saya baru melihat ayam-ayam saya yang bertelur kembali. Cuma disayangkan ternyata saya agak telat teman-teman melihat telur ayam saya bertelur itu. Tadi saya dapati banyak beberapa telur yang pecah, tinggal cangkangnya saja. Saya khawatir itu ulah biasa perampok yang berkeliaran di kandang ayam saya. Tadi saya mendapati ada cuman 7 telur ayam yang malam ini akan saya masukkan ke mesin tetes telur saya. Tapi sebelum itu saya ingin melihat kembali kefertilan telur pada mesin tetes telur saya. Saya biasanya teman-teman menggunakan senter HP saja, senter HP seperti ini, kemudian diarahkan ke tempat yang gelap. Kita coba saja ya teman-teman. Ini sepertinya fertil teman-teman. Di dalamnya itu ada pergerakan. Nah, itu dia. Nah, itu ada titik hitam itu dan dia bergerak-gerak. Ini fertil, alhamdulillah. Kita lihat lagi. Nah, ini fertil juga nih teman-teman. Ini yang saya masukkan di tanggal 27. Ini biasanya saya hati-hati melihatnya nih, takut pecah atau gimana. Nah, tuh kelihatan kan teman-teman. Nah, ini ada titik hitamnya itu. Nah, dan dia bergerak-gerak itu teman-teman.
ini yang meragukan nih, bening itu kayaknya kuningnya saja. Ini sepertinya nggak fertil nih teman-teman. Jadi ini kalau dilanjutkan ini akan jadi busuk. Ini kita lainkan saja, kita lainkan. Nah ini yang gelap semua, tanpa ada ruang udaranya. Ini pasti busuk. Itulah tadi teman-teman, dari 32 telur yang saya coba tetaskan, ternyata ada yang gagal. 4 ini busuk teman-teman. Dia sudah ada yang mengeluarkan air. Air di ini bukan air yang saya kasih teman-teman. Ini air ini kemungkinan dia keluar dari telurnya. Baunya busuk teman-teman. 4 ini. Sedangkan yang 3 ini dia nggak busuk, tapi dia ini nggak ini teman-teman. Maksudnya dia ini telurnya nggak ada embrionya, jadi itu cuma bening aja, bening apanya nggak ada juga. Gimana ya, kita lihat di tempat gelap ya, di tempat gelap. Nah, ini teman-teman, dia bening ya, bening saja itu kuningnya. Artinya ini telur ini dari tanggal 27 itu saya masukkan, sekarang sudah tanggal 5, sudah lebih dari seminggu. Dia nggak ada pergerakan di dalamnya. Ini dia nggak busuk, tetapi embrionya nggak ada. Jadi semacam kalau sel itu cuma ada satu aja, satu sel betinanya saja, tetapi sel jantannya nggak ada, makanya dia nggak terjadi pembuahan di sini. Dibandingkan dengan telur yang sama-sama masuk itu seperti ini teman-teman. Itu dia masih ada rongga udaranya, dan di dalamnya itu ada. Nah, itu terjadi pembuahan. Nah tuh, nah kelihatan kan teman-teman. Nah itu, nah, dia masih ada di dalamnya, terjadi pembuahan, dan rongga udaranya masih ada. Nah tuh, kelihatan kan. Kalau yang 4 yang saya bilang tadi, dia memang nggak ada. Nah kalau seperti ini, dia ada pembuahannya, tapi kayaknya gagal pembuahannya. Karena kan ini masuknya sama-sama tanggal 23 ini. Yang lainnya itu sudah berisi, sedang dia enggak ada jaringnya. Dia ada lingkar merahnya. Nah ini tetapi istilahnya gagal, keguguran mungkin ya. Mungkin, tapi enggak masa keguguran pula ya kan. Dia ada garis merahnya, tetapi dia nggak berkembang embrionya. Nah jadi ini mungkin sampai 21 hari pun, atau 23 hari sama dia juga nggak menetas. Tapi karena dia nggak busuk, apa salahnya dicoba ya kan. Kita tandain aja ya. Tandain, kita kasih garis seperti ini. Nah, kita buktikan bahwa yang ini, yang kita kasih garis 2 ini, kita lihat nanti 21 hari. Pas nanti 21 hari yang bergaris ini jadi apa enggak? Saya kira enggak jadi, karena saya perhatikan garis merahnya ada, tetapi dia enggak ada jaringnya. Nggak ada jaring telurnya. Nah, jadi saya tandain seperti ini. Mengapa saya masukkan? Karena dia nggak ada mengeluarkan aroma busuk.
Jadi kita lihatlah nanti beberapa hari ke depan. Kalau dia nggak busuk ya kita lanjutkan. Tapi kalau yang seperti ini tadi, ya ini sudah jelas dia sudah mengeluarkan air. Ini kalau kita teropong, nah ini dia gelap aja nih. Ini kalau di tempat kami namanya tembelang. Jadi dia memang busuk. Ini mungkin ini telur yang saya dapati di bawah taman. Karena kemarin waktu ayam ini disatroni monyet, dia seperti stres itu teman-teman. Stres, jadi dia karena nggak tahan, dia bertelurnya di tanah di bawah pohon. Dan ini didapati mungkin sudah 2-3 hari di sana. Mungkin kena hujan, karena di sini juga musim hujan, makanya dia nggak jadi. Kalau yang lain kayak sepertinya fertil. Nih rongganya masih ada. Nah itu embrionya, mutar dia, itu dia. Nah tuh embrionya masih bergerak. Nah tuh, nah kan kelihatan teman-teman, embrionya itu bergerak dan dia berkembang. Insya Allah berhasil. Inilah penampakan mesin tetas telur saya. Kebetulan ada yang baru, saya khawatir terlalu lama dan bisa mengakibatkan tidak fertil juga, makanya saya masukkan. Nah ini baiknya dibatas ya teman-teman. Kita batasi aja seperti ini. Batasi. Karena telurnya sedikit. Saya kasih tanda saja. Ini saya kasih tanda hari ini tanggal 5 ya. Tanggal 5. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see from up here. Saya biasanya the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth. Ini telurnya ini saya mutarnya bebas saja nih teman-teman. Paling banyak satu hari saya memutarnya 3 kali saja. Karena saya juga ada kerjaan di luar, kawan-kawan. Kalau pagi jam 6 pagi saya putar 1 kali. Kemudian kalau saya pas istirahat makan siang, saya biasanya pulang. Kalau saya ingat saya putar. Tapi kalau saya nggak sempat, maka saya putar malam seperti ini, jam 10 atau setengah 11 malam. Pas lagi naikin motor, langsung saya putar. Nah, itulah tadi hasilnya. Dari 23 ada 3 yang positif tembelang. Kemudian yang 3 ini sepertinya bisa dikonsumsi karena dia tidak ada bercak darahnya. Yang satu tadi ada bercak darahnya, tetapi dia sepertinya belum jadi tembelang. Bisa sebagai referensi ke depan. Kalau telur seperti itu, mana tahu biasanya normalnya 21 hari, mungkin dia akan menetas di 25 hari. Tapi
Tapi saya rasa kalau sudah 25 hari ke atas, saya rasa agak aneh kan. Tapi tidak ada yang aneh kalau Allah berkehendak kan. Nah, jadi itu aja teman-teman, review mesin tetas telur saya ini. Mesin tetas telur ini akan saya review terus hingga menetas. Berapa jumlah tetasannya, berapa jumlah masuknya akan saya kabari. Ini juga sebagai ilmu bagi saya sendiri untuk uji coba ternak. Oke lah teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video saya. Kalau ada saran, saya sangat mengharapkan saran dari teman-teman para senior, baiknya bagaimana perlakuan mesin tetas telur. Kalau nanti berhasil, saya akan coba terus. Keberhasilan itu akan saya bagikan dengan teman-teman. Mana tahu ada yang ketemu video ini dan bisa terinspirasi untuk berternak ayam kampung. Demikian, sekian teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.